masih polos. Nana membuka matanya tatkala merasakan ada panggilan alam. Dia butuh buang air kecil. Dia bergerak perlahan tapi membangunkan suaminya yang terlelap di sampingnya. "Sayang, kenapa bangun?" tanya Sebastian yang mengambil selimut mencoba menutupi tubuh milik istrinya. Nana menguap lebar. Dia mengucek matanya yang membuat Sebastian segera menghentikannya. "Sayang, kenapa bangun? Kemarilah dan tidur lagi. Mau ke kamar mandi? Aku gendong ya." Nana mengangguk dan membiarkan Sebastian mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi. Nana hanya memakai celana dalam, jadi Sebastian menutupi tubuh istrinya dengan jubah tidur miliknya yang kebesaran. Sebastian menurunkan Nana setelah sampai di sana. "Mau apa?" "Masnya keluar dulu," ucap Nana yang masih risih jika terlalu terbuka. "Emang gak sakit?" "Sakit, nanti kalau udah aku panggil." "Oke," ucap Sebastian yang ragu meninggalkan Nana sendirian di kamar mandi. Setelah pintu tertutup, baru Nana memperlihatkan ekspresinya yang sebenarnya kesakitan. Dia segera duduk di kloset. Nana tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya setelah pusaka suaminya masuk, karena yang dirasakannya hanyalah rasa geli, gatal, dan juga sakit di saat bersamaan, hingga memberikan sensasi yang tidak bisa dideskripsikan. Apalagi dirinya kelelahan, yang Nana ingat dia hanya kelelahan. Ketika hendak buang air kecil dan membuka celana dalamnya, Nana melihat masih ada darah di sana. Karena tidak tahan dengan seluruh tubuhnya yang merasa lengket, Nana menyalakan air hangat dan mengisi bathtub dengan itu. Saat melihat jam yang menunjukkan pukul 4 pagi, Nana paham dirinya baru terlelap beberapa jam saja. Dan Nana sudah terbiasa bangun sepagi ini untuk bekerja di sawah. Saat Sebastian mendengar suara air, dia mengetuk pintu. "Sayang, sedang apa?" Ketika Nana sudah berada di dalam bathtub, dia menjawab, "Sini mas, masuk." Dan saat Sebastian masuk, alangkah terkejutnya dia melihat sang istri sedang berada di dalam bathtub dengan air busa, membuatnya semakin kembali bangkit. "Mandi sini," panggil Nana. Dan tanpa ragu, Sebastian membuka jubahnya dan masuk ke dalam air. Belum juga 1 detik, Nana ditarik dan dicium sang suami. Dan ketika Nana didudukkan di pangkuan sang suami, dia sadar kalau senjata pamungkas Sebastian kembali berdiri. "Sayang," ucap Sebastian. "Loh, kok di air bisa berdiri?" Jantung hati Nana. Akhirnya mereka berdua kembali bergelut di kamar mandi dan berakhir kembali tergelak di atas ranjang dengan tubuh yang basah. Meskipun dingin karena AC dan tubuh yang tidak dibalut pakaian, Nana merasa hangat dengan pelukan sang suami. Kini dirinya benar-benar merasa remuk, namun tetap saja Nana lebih tangguh dari wanita manapun. Dia kembali bangun setelah beberapa jam terlelap. Nana bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Ketika Nana terbangun, otomatis Sebastian ikut bangun. Entah mengapa dia begitu peka dengan pergerakan istrinya, seolah menjadi alarm agar dirinya tetap siaga. "Sayang, kenapa bangun?" "Lapar mas, mau masak," ucap Nana mendudukkan dirinya dengan tangan menahan selimut di dada. Dia mengambil kaos kebesaran milik suaminya kemudian memakainya. Setelahnya baru Nana berdiri. Saat Nana hanya berdiri, dia membuat Sebastian segera memakai boxernya dan berjalan mendekati sang istri. "Sayang, apakah sakit?" "Agak ngilu, sepertinya lecet," ucap Nana menarik napas dalam. Dia pernah terjatuh parah saat kecil hingga membuat lututnya berdarah dan Nana rasa hal itu lebih sakit. "Jangan bergerak dulu, biar sarapan kita pesan saja." "Tidak mau," ucap Nana menggeleng. "Ini tidak terlalu sakit kok mas, tuh bisa jalan," ucap Nana berjalan beberapa langkah dengan menahan rasa lecetnya. Sebastian merasa ngilu melihat itu, jadi dia menggenggam tangan istrinya dan mengikutinya. "Mas mau bangun?" Sebastian mengangguk dengan tangan yang semakin erat menggenggam tangan istrinya. Nana yang berhenti berjalan dengan memberikan tatapan yang sulit Sebastian artikan, itu membuatnya bingung. "Kenapa sayang?" "Mas mandi duluan ya, aku yang masak." "Aku takut kamu kenapa-napa, nanti tiba-tiba sakit gitu." "Enggak kan, ini bisa berjalan." "Gak apa-apa, aku temani." Nana menghembuskan napasnya. "Emangnya kenapa?" tanya Sebastian heran. "Mas boleh bangun dan nemani Nana, tapi itunya jangan ikut bangun." Sebastian menunduk menatap arah yang istrinya tatap. Dia menelan ludahnya kasar. "Oke." Sesuai janji, Sebastian hanya diam menatap istrinya yang memasak. Dia tersenyum melihat sang istri yang terlihat begitu cekatan di dapur. Sebastian bangga memiliki istri yang sangat baik, cantik, dan juga membuatnya hidup. Tidak tahan karena rasa gemasnya, Sebastian mendekat dan memeluk istrinya dari belakang, yang mana malah membuat Nana terkejut dan berteriak, "Mas."
Tahu maksud istrinya, Sebastian menggeleng. Gak bangun kok, aku cuma peluk kamu kayak gini doang. Aku lagi masak. Sebastian menyerah, dia mencium leher belakang sang istri kemudian berkata, "Oke, aku mau mandi dulu." "Airnya bentar, aku mau sih." "Biar aku sendiri sayang." Nana menengok Sebastian dan entah kenapa, beradu pandangan dari sedekat ini membuat Nana sedikit gugup. Tapi dia menutupinya dengan berpaling. "Oke." Ucap Nana singkat sehingga terlihat dia yang jutek dan datar bagaikan tembok. Sebastian sendiri seolah sudah terbiasa dengan kedataran sang istri, jadi dia hanya tertawa kembali mencium ceruk leher Nana dari belakang, kemudian berbisik, "Makasih untuk semalam sampai pagi tadi sayang." Nana hanya berdehem setelah suaminya berbalik pergi. Diam-diam Nana juga tersenyum. Ternyata seperti itu rasanya, dan entah kenapa jantungnya selalu berdetak kencang jika berada di sekitar Sebastian. Nana menarik napas dalam, dia menghembuskan napasnya, tapi tetap saja jantungnya berdetak kencang hingga membuatnya tidak karuan. Apalagi saat mengingat masa-masa tadi malam, bulu kuduk Nana sampai merinding. Nana menerka-nerka apa yang terjadi sampai akhirnya dia bergumam. "Penyakit apa ini?" tanya Nana pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah jatuh cinta selama sisa hidupnya. Dia sibuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Aku harus mencari tahu penyakit apa ini. Permintaan. Lucille menyeringai rencananya berhasil. Kini mereka tidak jadi pulang karena dirinya sakit. Padahal itu hanya dibuat-buat. Lucille sengaja memakan beberapa obat yang membuatnya sakit. Saat sedang bermain ponsel di atas ranjang, Lucille mendengar suara langkah kaki. Dia segera menyembunyikan ponselnya dan pura-pura berbaling lagi. Namun saat tahu itu putranya, Lucille tersenyum. "Come here, son." "Kemarilah, nak." Michael berlari menghampiri sang ibu. Dia duduk di samping ibunya yang berbaring. "Is mommy still sick? Apa mommy masih sakit?" Lucille mengangguk. "Yes, mommy, his head is still dizzy. What did you buy with daddy?" "Iya, kepala mommy masih pusing. Apa saja yang kau beli bersama daddy?" "Some toy so I don't get bored here." "Beberapa mainan supaya aku tidak bosan di sini." Lucille mengerucutkan bibirnya gemas kemudian mencium pipi sang putra. Memang kini mereka masih berada di hotel karena dirinya sakit. Saat Arnold masuk, Lucille berkata, "Play outside the room. Mommy wants to talk to daddy." Malah di luar kamar, Mommy ingin bicara dengan daddy. "Oke." Setelah Michael keluar, pria tua itu mendekat dengan langkah sedikit kesulitan. "Butuh bantuan?" tanya Lucille. "Tidak, apa kau baik-baik saja?" Arnold duduk di pinggir ranjang kemudian memegang leher istrinya. Lucille sebenarnya jijik, tapi dia menepisnya dengan pelan, sedikit mendingan. "Bagaimana kalau kita tinggal dulu di sini sebentar?" "Kenapa?" "Ya, selagi aku belum sembuh, kau juga bisa mengawasi anakmu. Aku khawatir dia menikah hanya pura-pura. Kau terlalu banyak menonton film." "Aku serius, bagaimana kalau itu adalah wanita bayaran?" Arnold menggeleng heran. "Kenapa kau begitu peduli tentang Sebastian? Kenapa kau selalu ingin ikut campur? Apa ada sesuatu yang tidak aku tahu?" Sebastian membersihkan dirinya dengan sangat baik. Setiap inci di tubuhnya dia bersihkan dengan sangat rinci. Hal ini bertujuan agar sang istri semakin lengket padanya. Sebastian ingin Nana betah berlama-lama di sekitarnya. Setelah mandi, Sebastian memakai pakaian santai, mengingat ini adalah musim panas. Dia membuka semua jendela dengan remote supaya udara musim panas masuk. Melihat ranjang yang berantakan membuatnya tersenyum bangga. Namun hanya satu yang membuatnya sedikit terdiam, yaitu bercak darah bekas Nana. Hal ini membuat Sebastian berjanji pada dirinya sendiri bahwa dirinya akan menjaga istrinya dengan segenap jiwa dan raga. Sebastian menggulung spray dan selimut supaya diganti oleh pelayan. Sebastian juga menyiapkan air hangat untuk istrinya. Saat keluar kamar dan menuju dapur, Sebastian mencari keberadaan sang istri. "Sayang, di sini mas." Sebastian mendekat ke sumber suara. "Lagi apa?" Ini nunggu rebusan jagung." "Bukan, itu main ponsel mau apa?" "Mau nelpon ayah gimana, mas?" "Oh iya, aku lupa, sini dulu ponselnya." Nana memberikannya pada Sebastian. Setelah diubah peraturannya, Nana bisa menghubungi ayahnya. Melihat itu, Sebastian memberi ruang. Dirinya menjauh dan membiarkan Nana merasakan kebahagiaannya untuk berbicara dengan sang ayah. Sambil menunggu, Sebastian membuat kopi es sendirian karena sudah terbiasa. Sementara di sisi lain, Nana berbicara dengan ayahnya penuh kebahagiaan dan menceritakan perlakuan Sebastian yang sangat baik padanya. Setelah selesai berbicara dengan sang ayah, Nana mencoba menjelajahi internet, mengandalkan dirinya yang bisa membaca dan menulis.
Nana mencari segala sesuatu di internet tentang kehamilan dan berhubungan badan. Wah, ternyata tidak sekali jadi, ucap Nana sambil menggeleng-gelengkan kepalanya heran. Berbekal bisa membaca dan mengetik di ponsel, Nana bisa mendapat pengetahuan. Wah, ternyata seperti ini, gumam Nana lagi. Beruntungnya Nana adalah orang yang mudah paham, sehingga bisa menerima informasi dengan baik. Sebastian yang penasaran dengan apa yang dilakukan istrinya itu datang. Sayang, sedang apa? Mencari tahu tentang apa? Nana menoleh. Aku pikir akan langsung hamil, ternyata bukan seperti itu cara kerjanya, Mas. Sepertinya kita harus agak sering membuat anak.